Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka kembali dalam kajian Kifayatul Awam, kitab Kifayatul Awam ini kita buka pertama kali. Semoga apa yang kita bisa kita bacakan ini bermanfaat dan barokah. Ila hadiniya bismillah surahil Fatihah al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin. Ya, ini kalau malam kan bisa ngopi sama bisa ngerokok itu ya. Kalau siang kan sore kayak gini sudah mulai lemas. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani, yaitu zat yang maha belas asih, yaitu kasih sayang, yaitu bagi orang muslim dan non muslim di dunia. Ar-Rahimi, yaitu zat yang maha memberikan kasih sayang di akhirat. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, al-munfaridih, yaitu zat yang esa, bil ijadi, dengan yang telah menciptakan. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, al-munfaridi, yang yaitu zat yang maha esa, bil ijadi, dengan yang zat yang menciptakan. Wassalatu, dan adapun salawat, wassalamu, dan salam ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadih. Wassalatu, adapun salawat, wassalami, dan salam ala sayyidina, atas gusti kita, yaitu Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad, afdalul ibadi, yaitu paling baiknya hamba. Wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati war rasyadi. Wa ala alihi, dan pada keturunannya, wa sahbihi, atau keluarganya, wa ala alihi, yaitu keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, ulil bahjati war rasyadi, yaitu orang yang sangat memiliki rasyad, yaitu petunjuk, ya. Orang yang memiliki petunjuk dan orang yang sangat memberikan kebahagiaan. Wa ba'du, dan setelah itu, fayaqulu al-abdu al-faqir ila rahmati rabbih al-muta'ali. Fayaqulu, maka kemudian berkata al-abdu, siapa itu al-hamba, itu di sini Syekh Fudhali, siapa beliau menggunakan kata al-abdu al-faqir, yaitu karena kenapa kok seringnya ketika musannif atau pengarang kitab itu menggunakan kata al-abdu, karena memang itu adalah suatu kata yang ahabbu ilallah, ya. Itu kata yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semisal subhanalladzi asra bi abdihi, nah, itu menggunakan kata abdun. Jadi itu kata yang lebih sifat atau kata yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, di sini beliau menggunakan kata al-fakir karena memang di Al-Quran menyebutkan antumul fuqara ilallah, kalian itu semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang dua kata yang bisa dikatakan bahwasanya kata abdun ini merupakan kata di mana Allah itu sangat suka dan kepada kata ini, karena itu suatu pembuktian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan oleh seorang hamba. Makanya seorang hamba itu kan butuh pada yang namanya sayyid. Tanpa adanya sayyid, tanpa adanya tuan, dia tidak bisa hidup. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini senang dengan adanya penyebutan kata abdun, apalagi dirinya menganggap dirinya adalah seorang abdun. Nah, hal ini juga bersamaan dengan kata al-fakir, yaitu al-fakir di sini disebutkan antumul fuqara ilallah, dan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu kalian itu butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata abdun dan al-fakir ini satu kesatuan yang itu satu kata yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Al-fakir ila rahmati rabbih al-muta'ali, yaitu pada kasih sayang Allah, ya, al-muta'ali, yang maha luhur.
Siapa yang Abdul Al-Fakir itu? Muhammadun bin Asy-Syafi'i Al-Fudhali Asy-Syafi'i. Yaitu beliau adalah Muhammad bin Asy-Syafi'i Al-Fudhali Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya kot sa'alani, sungguh sa'alani meminta ini kepadaku ba'dul ikhwan, sebagian saudara-saudara atau kerabat gitu ya. Anwal lifa, saya itu mengarang risalatan fit tauhid. Saya mengarang risalah dalam sebuah tauhid. Risalah itu merupakan suatu tulisan yang itu persoalan-persoalan pendek, masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang sedikit, mohon maaf, masailun qalilah, yaitu masalah-masalah yang sedikit, lalu dijadikan dalam satu fund, satu disiplin keilmuan, yaitu disebut dengan risalah. Nah, risalatun fi tauhid yaitu suatu risalah fi tauhid di dalam disiplin ilmu tauhid. Nah, penamaan ilmu tauhid ini ada 10 macam sebenarnya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan ilmu tauhid karena memang kita itu belajar keesaannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut juga dengan istilah ilmu kalam karena itu membahas tentang kalamullah, konon katanya seperti itu salah satunya. Yang ketiga disebut dengan ilmu akidah karena ini menjelaskan tentang ilmu akidah, yaitu ilmu tentang keyakinan. Terus yang keempat yaitu disebut dengan ilmu usuluddin karena ini adalah ilmu yang berbicara tentang dasar-dasar agama. Karena kalau ada dasar agama di situ, kalau ada usuluddin berarti ada furu'uddin. Nah, usuluddin ini adalah ilmu yang berbicara tentang dasar-dasar agama, sedangkan furu'uddin itu adalah ilmu yang bicara tentang cabang agama. Ilmu yang bicara tentang cabang agama, semisal tentang fikih, semisal di dalamnya mencakupi bab tentang masalah ibadat, bab tentang masalah buyuk, bab tentang masalah jinayat dan seterusnya, itu merupakan bagian dari furu'uddin, yaitu cabang dari agama. Sedangkan ilmu ini, ilmu yang kita pelajari ini, salah satu penamaannya disebut dengan ilmu usuluddin, yaitu ilmu dasar-dasar agama atau prinsip-prinsip dalam agama. Yang terakhir ada fiqhul akbar. Dalam kajian ilmu ini itu disebut juga dengan fiqhul akbar. Fiqhul akbar ini berbicara tentang masalah ketauhidan juga, dan itu istilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Di samping beliau juga tentunya akan menjelaskan tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan fiqhul asghar, yaitu fikih-fikih yang keseharian yang bisa kita jalani sebagai landasan hukum dalam menjalani agama ini. Nah, jadi ada 5 istilah yang dipakai dalam ilmu ini atau disiplin ilmu ini, yaitu ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu fiqhul akbar. Nah, ini adalah penamaan-penamaan yang dipakai dalam ilmu ini. Fa'ajabtuhu, maka kemudian saya itu menjawab pertanyaan itu atau permintaan itu. Ila dzalikah, pada permintaan itu, ya, ila dzalika yaitu idza dzalika soal atau al-asilah, permintaan itu nahyan nahwal allamah asy-syekh as-Sanusi. Nahyan yaitu qasidul qasdi. Nahyan itu diambil dari kata bisa nahwah itu artinya adalah tujuan, atau qasdun atau itu adalah maksud. Nahyah atau nahwa itu adalah tujuan atau maksud. Nahiyah itu merupakan isim fa'il dari nahwu, yaitu nahiyan nahwa al-alama, yang ditujukan pada yang ditujukan pada al-alim al-alama Syekh As-Sanusi fi Taqrir Burhan, yaitu di dalam kitabnya yaitu Taqrir Burhan. Ghaira annani ataitu bidalil bijanibil madlul, melainkan akan tapinya annani saya itu ataitu bidalil, saya itu mendatangkan sebuah bukti minja di bilbadlul yang mana di situ sudah ada dalilnya sebenarnya. Tapi di sini menjelaskan atau taudihu al-madlul, yaitu beliau ini yang namanya Syekh Fudhali ini, kedatangannya beliau itu pengen menjelaskan yang pernah disampaikan oleh Syekh Sanusi. Karena di situ sudah ada petunjuk yang terkait dengan tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Sanusi. Nah, tapi dalam kitabnya itu Taqrirul Barahim. Ya mungkin barangkali kita kalau sudah hatam Kifayatul Awam ini, ya semoga diberikan kesempatan untuk ngaji Ummul Barahim, ya semoga. Ya kalau sudah Ummul Barahim mungkin Al-Iqtisad fil I'tiqad bin Imam Ghazali gitu ya.
Kalau sudah selesai itu baru ke Al-Mawaqif punya Imam Al-Iji, barangkali. Ya. Ya siapa tahu ya, siapa juga yang mau tahu kan begitu kan. Ya, barangkali kita bisa selesaikan ngajinya melalui kitab Ummul Barahin. Wazidduhu taudihan di ilmi, wazidduhu dan aku menambahkan ya taudihan penjelasan di ilmi melalui ilmuku, karena ilmuku maksudnya melalui ilmuku. Aku menambahkan dalam risalah ini sebagai pelengkap penjelasan terhadap ilmu atau tulisan yang sudah ditulis oleh Syekh Al-Allamah Sanusi. Bikusuri hadit talib yaitu dengan batasan keilmuan sang peminta, yaitu salah satu Badul Ikhwan ini kan salah satu saudaranya atau kerabatnya itu meminta untuk mengarang atau mengkodifikasi suatu risalah, suatu tulisan terkait tentang tauhid. Nah, sehingga kemudian dengan ilmunya melalui perantara ilmunya beliau ini, sebab keterbatasan pengetahuannya at-talib, mungkin akan diberikan taudihan di ilmi. Taudihan di ilmi maksudnya adalah diberikan penjelasan melalui ilmu yang dimiliki oleh Syekh Fudhali semacam itu. Nah, faja'at bihamdillah risalatan mufidatan, faja'at kemudian datang, maksudnya itu selesai gitu ya. Bihamdillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, risalatun mufidatun, yaitu satu risalah yang mungkin bisa akan memberikan manfaat. Insyaallah akan memberikan manfaat. Risalahnya apa ya, ini Kifayatul Awam ini risalahnya. Wali takri ma fihi majidatun. Wali takriri dan ketetapannya ma fiha majidatun. Ya itu ya bagus sekali lah, bagus sekali. Kitab itu sudah ditetapkan dan sangat bagus sekali, sangat indah sekali ya. Samai Tuha dan saya menamai kitab ini atau risalah ini ya, risalah mufidah ini Kifayatul Awam fi ma yajibu alaihim min ilmi kalam. Nah itu kitab Kifayatul Awam cukup bagi orang awam ya. Ini kalau sudah mengaji ini ya cukuplah dijadikan landasan bagi orang awam gitu ya. Berarti kita kategorinya awam atau tidak? Ya, ntar kita lihat saja. Kalau kita paham, ya saya katakan kita gitu ya. Karena saya juga di dalamnya. Ya kalau saya paham, Anda paham, semua paham, berarti kita selesai dari orang awam gitu ya, menjadi orang awam. Tapi kalau belum paham, berarti kita masih awam terus. Makanya ya kalau masih awam dan belum paham terkait kitab ini, berarti kita harus mundur lagi ngaji Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Kalau ini kan Kifayatul Awam, ya cukuplah orang awam itu dengan mempelajari ini akidahnya itu terselesaikan. Fima yajibu alaihim min ilmil kalam, terhadap apa yang kewajiban mereka dalam ilmu kalam. Wallahu ta'ala asalu ayyamfa'ana biha biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wallaha dan pada Allah Subhanahu wa taala as'alu, aku meminta atau memohon ayyamfa'a biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan manfaat dengan risalah ini. Wa huwa hasbi, dan Allah lah yaitu yang memberikan kecukupan, wa ni'mal wakil, dan memberikan pertolongan. Wa huwa hasbi ini adalah wa huwa kafi, yaitu Allah lah, yaitu ismun fa'il juga dari kata kafi, yaitu cukup, kata cukup. Muqaddimatan amatan fi ilmi aqidah ala madhhabi Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang ini, masih muqaddimah ammah ya, pengantar umum dalam akidahnya ala madhhab Ahlussunnah wal Jamaah, menurut madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya di sini adalah Sunni Asy'ari. Ya. Kadang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak sedikit yang mereka juga membela dan menganggap dirinya ya juga Ahlussunnah wal Jamaah begitu kan. Nah, tapi makanya saya tegaskan di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dan Maturidi. Nah, kita itu mengikuti madhab itu. Kalau di Indonesia malah tegas lagi gitu, ala madhab Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah gitu. Ya, maksudnya Nahdlatul Ulama gitu. Itu lebih spesifik lagi. Nah, ya la sawab, ya semoga semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya
kalau memang mengikuti al-Asy'ariyah, yaitu mazhab Asy'ari yang beneran mazhab Asy'ari, maka saya akan tetap berpegang pada Maqalatul Islamiyyin yang dikarang oleh Imam Asy'ari. Beliau mengatakan bahwasanya la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saya itu tidak pernah mengkafirkan satu orang pun yang itu dianya menghadap kiblat. Ya, cuman yang akan membedakan mereka itu pada takbirnya saja ketika mengungkap tentang ketuhanan. Jadi Imam Asy'ari itu tidak pernah mengkafirkan seseorang. Nah, kalau dia mengaku Asy'ariyah, ya ikutilah paham beliau yang benar gitu ya. Tidak perlu mengkafir-kafirkan ataupun menyalah-nyalahkan orang. Semuanya itu kan bersifat masih persepsi sementara atau perspektif. Baik, bayanu ada di aqaid bayanu ada di aqaid, yaitu ini keterangan tentang jumlah akidah atau kepercayaan yang harus kita yakini. Wa kullu aqidatin 'alaiha dalilani. Dan setiap akidah itu 'alaiha atasnya akidah dalilani, yaitu dua dalil. Ijmaliyun wa tafsiliyun, yaitu ada yang bersifat ijmali. Ijmali itu umum, maksudnya bersifat umum. Sedangkan tafsili itu bersifat rinci. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya bayanu ada di aqaid wa nakul aqidatin 'alaiha dalilan. Yaitu ini adalah penjelasan tentang akidah, di mana kemudian ada dua dalil di sini, ada dalil yang bersifat ijmali dan yang bersifat tafsili. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat rinci, atau ada yang bersifat global, ada yang bersifat partikular. Universal, ada yang partikular. Nah, ini ada dua. Semua dalam akidah ini akan ada dua ini. Wa bayanu hukmil muqallid fil akidah. Dan ini akan menjelaskan tentang masalah hukum orang yang bertaklid. Taklid itu apa? Cara ngomong jaharut tauhid itu disebutkan ahdul qauli min ghairi ay ya'rifa dalilahu. Yaitu taklid itu ada seorang muqallid, yaitu orangnya ini muqallid. Ini kan bayanu hukmil muqallid fil akidah. Bagaimana hukumnya orang yang taklid di dalam akidah. Nah, muqallid itu adalah dia akhdul qauli min ghairi ay ya'rifa dalilahu. Dia itu mengambil suatu qaul, pernyataan atau pendapat min ghairi ay ya'rifa dalilahu, tanpa dia itu mengetahui dalilnya. Maksudnya min ghairi ay ya'rifa dalilahu itu adalah seseorang itu tidak tahu dalilnya dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Jadi semisal ini Mas Ulum semisal bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Meskipun dia itu tidak tahu dalilnya, pokoknya kata kiai saya ini Allah Subhanahu wa taala itu satu esa, ya sudah selesai. Itu namanya muqallid. Nah, itu kalau dianya tidak tahu tentang dalilnya, dalil secara ijmali maupun tafsili, maka itu disebut dianya seorang muqallid. Nah, muqallid itu sekali lagi adalah akhdul qauli min ghairi ay ya'rifa dalilahu, yaitu dianya itu mengambil suatu dalil tanpa kemudian dia tahu tentang mengambil suatu pernyataan tanpa tahu tentang dalilnya, baik Al-Quran maupun hadis maupun dalil akli, atau secara umum itu nakli maupun akli. Jadi dia nggak tahu tuh dalilnya itu secara nakli maupun akli. Yang penting dia pernyataannya kiai maupun ustadz sudah langsung dia diambil. Itu disebut dengan al-muqallid. Ilam, ketahuilah, annahu sesungguhnya seseorang wajib ala kulli muslimin, yaitu bagi seluruh orang muslim, ayyarifah, apa itu mengetahui setiap muslim khamsina aqidatan, yaitu 50 akidah. Ya sebagaimana kita tahu lah ya, dan umum kita tahu. Yang nggak tahu ya harus tahu memang, karena wajib memang hukumnya. Nah, bagaimana kalau nggak tahu Pak? Ya harus tahu. Nah, mulai kapan? Ya mulai sekarang paling tidak. Nah, paling tidak itu mulai sekarang. Kenapa demikian? Ya kalau nggak tahu ya dosa. Namanya wajib itu kan hukumnya kan dia harus tahu. Nah, kalau nggak tahu ya dosa, dan itu dalam konteks akidah dia harus tahu. Dalam konteks dalam konteks fikih ya dia harus mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan wa akibu tarikuhu. Itu kena kena hukum atau kena balasan lah ya, balasannya setimpal bagi orang yang meninggalkannya. Nah, kalau dalam akidah ya harus tahu. Kalau nggak tahu gimana ya dosa. Nah, begitu. Nah, makanya saya itu kadang terpanggil gitu ya. Hati itu terpanggil untuk mendiskusikan terkait dengan akidah ini, akidah Asy'ariyah ini. Karena memang hukumnya wajib. Setidaknya kita sudah pernah tahu, dan kalau lupa ya teringat kembali. Ya,
begitu maksud saya. Nah, sehingga isqatul wujub sudah selesai. Kewajibannya kan sudah selesai untuk mengingatkan atau saling mengingatkan kan sudah selesai. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan. Wa kullu aqidatin, adapun setiap akidah yang ada itu, keyakinan yang ada itu, Allah satu, misalnya Allah itu kudrat, Allah itu iradat, Allah SWT itu mempunyai sifat sama, basar, kalam, qadiran, aliman, dan seterusnya. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan. Setiap orang itu wajib mengetahui dalilnya, ya, laha bagi akidah itu dalilan, ya, pada dalilnya ijmalian secara ijmali atau tafsilian atau secara tafsil. Saya ulangi lagi, seluruh akidah di sini mereka seorang mukallaf itu atau muslim, ya, itu wajib mengetahuinya. Qala ba'duhum, sebagian yang lain itu mengatakan begini, yushtaratu ayyarifa ad-dalil at-tafsili. Nah, yushtaratu yaitu disyaratkan seorang muslim itu ayyarifa itu mengetahui ad-dalil at-tafsili, yaitu dalil tafsilinya. Itu dianya harus tahu tafsilinya. Gak cukup dengan dalil ijmali. Gak cukup dengan dalil ijmali, tapi harus dengan dalil tafsili. Lakin al-jumhur, akan tapi mayoritas ulama kalam ala annahu, sesungguhnya seorang muslim itu yakfi ad-dalil al-ijmali. Itu cukup dengan dalil al-ijmali. Li kulli aqidatin, pada setiap akidah, min hadil khamsina, dari yang 50 ini. Dari yang 50 ini cukup tahu secara dalil ijmali saja. Apalagi gak tahu sama sekali, nah ini kan tambah problem ini. Misalnya Allah wujud di dalam baqa mukhalafatul hawadits, nah itu gak hafal dan gak paham. Nah itu perlu kita perlu kita ospek kembali lah, ya. Perlu ada orientasi kembali sebagai muslim yang tepat dan benar begitu. Nah, apakah masuk pada kategori kafir? Ya, saya tidak mengatakan kafir, enggak. Cuman yang jelas ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya tidak, artinya Anda kita harus tahu, tetap harus tahu. Wa dalilu at-tafsili, adapun dalil secara tafsili, misaluhu, seperti contohnya itu idza qilah, apabila ditanya, ya, apabila kamu itu ditanya, mad dalil ala wujudihi ta'ala, apa bukti kalau Allah SWT itu ada? Saya ulangi lagi, contohnya adalah idza qila, apabila kamu itu ditanya, mad dalil ala wujudihi ta'ala, apa sih dalilnya atau buktinya Allah SWT itu ada? Ayyuqal, maka kemudian kamu itu menjawab begini, hadhihi makhluqat, ya, makhluk ini adalah bukti adanya Allah SWT. Fayaqul lahu sa'il, maka kemudian orang yang tanya itu tanya dianya ini lagi fayaqul lahu sa'il, dia seseorang itu harus menjawab pada orang yang bertanya itu. Tambahannya bagaimana? Al-makhluqatu, adapun makhlukat ini, yaitu alam semesta ini, yaitu alam semesta lah, ya, makhlukat, semua yang diciptakan oleh Allah SWT, atau al-alam. Alam sufla, ulya maupun sufla, alam yang bersifat makrokosmos ataupun alam yang bersifat mikrokosmos. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yaitu makhlukat itu adalah alam, karena alam itu adalah definisinya adalah kullu ma siwa Allah. Segala selain dari Allah SWT disebut dengan alam. Sedangkan Allah SWT itu adalah ya Allah yang menciptakan al-alam itu. Dan itu semua yang diciptakan disebut dengan al-makhlukat. Awil al-muqawwanat, atau sesuatu yang al-kaun, yang wujud. Al-makhlukatuh, yaitu makhlukat, dalatun, yaitu suatu bukti ala wujudillah, yaitu suatu bukti adanya Allah SWT. Min jihati imkaniha, dari sisi adanya Allah SWT, atau min jihati dari sisi mungkinnya adanya makhluk ini, atau min jihati wujudiha, atau dari sisi wujudnya makhluk ini, ba'da adam, dari setelah tidak ada. Maksudnya bagaimana? Makhluk itu merupakan petunjuk bahwasanya Allah SWT itu ada, baik dari sisi imkanul wujudi atau min jihatin, ya, wa min jihati wujudin ba'da adam, yaitu min jihati imkan atau min jihatil wujud. Min jihatil imkan ini mungkin ada atau mungkin tidak ada. Min jihatil wujud, yaitu dari makhluk ini sudah tampak ada setelah tidak ada. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau dari min jihatil imkan, imkanul wujud adalah mungkin ada atau mungkin tidak ada. Kalau mungkin ada, berarti di situ kan harus ada dat, ya, yang wajibul wujud.
Yaitu wajibul wujud adalah zat yang harus ada dan gak mungkin tidak ada. Tapi kalau makhluk itu adalah imkanul wujud atau mungkinul wujud. Al makhlukat ini semuanya bersifat mungkinul wujud. Mungkin ada atau mungkin tidak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah wajibul wujud, pasti ada. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang itu tiba-tiba ada, ya, mungkin ada atau mungkin tidak ada, kecuali ada zat yang sebelumnya itu yang harus ada yang menciptakannya. Nah, kan seperti itu. Harus ada zat yang harus menciptakannya sebelumnya. Dan itu harus wajib adanya. Semisal ini ada HP. Itu kan mungkin ada atau mungkin tidak ada. Kan sangat tidak mungkin kalau tidak ada zat sebelumnya. Yang mana zat itu harus wajib wujud, harus ada keberadaannya. Kalau nggak ada sama sekali kan nggak mungkin kemudian tiba-tiba HP itu tiba-tiba kemudian terciptakan tanpa ada desainernya semisal. Nah, begitu maksudnya. Au min jihati wujudihi ba'da adam. Itu sama halnya juga min jihati wujudihi ba'da adam. Alam semesta ini keberadaannya itu harus dari ketiadaan. Maka itulah bedanya antara kholik sama yang namanya as-sonik. Nah, kalau kholik, saya pernah menyampaikan ini dari min la syai' ya, ila syai'. Tapi kalau sonik itu min syai' ila syai'. Jadi kalau kholik itu adalah zat yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan kholik. Tidak cukup hanya dengan kata sonik. Saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan al-makhluqat. Al-khaliqnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-makhluqat itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu adalah al-makhluqat. Kalau kalau al-masnu, nah itu dari sesuatu yang ada lalu kemudian yang menjadi ada, menjadi suatu hal yang lain semisal. Dari satu wujud ke wujud yang lain semisal. Nah, makanya kalau kita lihat dalam bahasa tulisan ya di makanan gitu ya, makanan makanan yang berbahasa Arab gitu ya, biasanya kan ada ciki-ciki atau semacamnya lah ya. Kan ada kemungkinan kata yang dipakai komposisi itu ada istilah al-mukawwanat ya, atau menggunakan istilah al-masnu'at. Nah, gak ada kemudian al-makhluqat. Nah, ini ribet ntar ya, al-makhluqat jadi makhluk ntar jadinya ya. Sonic mirip model kekekalan energi. Nah, itulah kemudian kekekalan kekekalan energi dalam teori yang kita tahu dalam ilmu fisika ya, bahwasanya kan energi itu kan tidak bisa dimusnahkan tapi dia berubah wujud kan begitu. Nah, itu sama halnya dengan semacam itu. Nah, itu kalau kita akan menggunakan kata sonic, maka mungkin lebih tepat kepada yang sudah dari sesuatu yang ada menjadi ada. Energi itu kan suatu hal yang bersifat potensial. Dari potensi menjadi aksi itu adalah energi. Makanya dari al-quwah ilal fi'lih itu adalah energi. Nah, tapi kalau alam semesta ini, sekali lagi, alam semesta ini dari sesuatu yang tidak ada, ya karena Allah SWT itu menciptakan, dari sesuatu yang tidak ada, baik itu yang bersifat potensi maupun aksi, itu diciptakan oleh Allah SWT menjadi adanya alam semesta ini. Semacam itu. Nah, itu yang akan membedakan. Fayuqal lahu, maka kemudian, wa amma idza lam yajibhu qala lahu, kalau itu tidak bisa memberikan jawaban padanya, mohon maaf saya lompat barusan. Pada Adam setelah tidak dari Adam menjadi Adam. Dari Adam adanya alam semesta itu atau makhlukat pada Adam setelah tidak ada. Fayajibahu, maka ini akan bisa menjawab terhadap pertanyaan itu. Awa amma idza lam yajibhu, kalau itu tidak bisa menjawabnya, bal qailahu, maka harus dikatakan padanya atau dijawab padanya hadhil makhluqat faqat. Ya makhluk ini saja dianggap cukup gitu. Walam yarif min jihati imkaniha wujudiha ba'da adamin, dan dia tidak tahu ilmunya tentang bahwasanya alam ini diciptakan dari hal yang bersifat mungkin gitu ya. Dari yang tidak ada menjadi ada.
Fayuqalahu dalilun ijmaliyun. Ini kalau cuman menjawabnya itu dengan apa bukti Allah SWT itu ada? Ya makhluk ini, gitu ya. Makhluk itu dari apa? Kalau dianya dicukupkan dengan menjawab makhluk, maka itu dalil ijmali. Itu disebut dengan dalil ijmali. Wa huwa kafir indal jumhur. Dan ini cukup menurut kalangan jumhur. Nah, itu disebut dengan dalil ijmali. Tapi kalau dalil tafsilinya itu perlu perincian-perincian yang lebih detail dan lebih lebih lanjut. Tapi kalau dijawab paling tidak kita tahu jawabannya apa bukti Allah SWT itu ada? Ya makhluk ini. Kenapa makhluk? Ya karena makhluk itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan siapa yang mengadakan? Ya pasti ada zat yang harus mengadakan. Gak mungkin toh dari yang suatu mungkin ada atau mungkin tidak ada, itu tidak ada zat sama sekali yang tidak menciptakan, itu sangat tidak mungkin. Nah, atau alam semesta ini dari apa? Dari hal yang tidak ada. Kalau semisal dari hal yang ada, pasti akan terjadi ad-daur wa tasalsul. Ada sesuatu cara berpikir yang itu tidak ada hentinya, tidak ada bulat gitu ya, bulat. Ad-daur bulat, wa tasalsul, dan tidak mata rantainya tidak terhenti. Sehingga kalau bilang bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Satu zat. Zat itu diciptakan oleh satu zat yang lain. Siapa yang menciptakan? Pokoknya zat yang lain. Zat ini diciptakan juga sama zat yang lain. Terus semacam itu. Itu disebut dengan ad-daur wa tasalsul. Dan itu sangat tidak mungkin. Maka kemudian kalau alam ini pasti ada dan sudah depan mata ini alam ini ada, maka kemudian itu harus diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada itu yang menciptakan adalah Allah SWT. Kira-kira semacam itu. Baik. Saya lanjut dulu. Wa amma taqlidu, dan adapun taklid, wa huwa ayyarifa ala qaid al-khamsin. Wa huwa, dan adapun dia seorang muqallid, ayyarifa mengetahui seorang muqallid itu ala qaid al-khamsin, akidah yang 50 itu, walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Dia itu seorang yang taklid itu, dia itu walam ya'rif laha, dia itu tidak mengetahui laha bagi al-qaid itu dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Ya, dalil yang bersifat ijmali maupun tafsili. Faktalafal ulama berbeda pendapat fihi di dalamnya. Faqala ba'duhum, sebagian yang lain itu mengatakan layak fi ataklid. Taklid itu gak cukup. Wal muqallid kafir, karena seorang muqallid itu hukumnya kafir. Jadi Anda itu meyakini Allah SWT itu ya harus dengan dalil, harus dengan bukti. Ya, biar agak naik sedikit gitu ya, serta keilmuannya, levelnya itu biar agak naik sedikit, ya harus belajar tentang Allah SWT. Nah, maksud saya itu, ini bukan kata saya, maksudnya para ulama yang mengatakan semacam itu. Artinya, dan itu bagus maksud saya. Maksudnya itu bahwasanya keimanan kita itu agar supaya ada dalil di situ, baik itu akli maupun nakli. Sekurang-kurangnya ya kita mempunyai cara berpikir yang agak masuk akal gitu. Allah SWT itu ada. Maksud saya semacam itu, dan harus kita tahu, memang harus kita tahu. Nah, makanya di sini sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan layak fi taklid wal muqallid kafir. Ini gak cukup pada seorang muqallid, orang yang taklid ya, untuk tidak mengetahui gitu ya dalil ijmalian atau tafsilan, itu gak cukup. Wal muqallid kafir, dan orang yang taklid itu hukumnya kafir. Jadi semacam itu. Wa dhahaba ilaihi Ibnu Arabi wa Sanusi wa ta'ala fi Syarhil Kubra, wa dhahaba, dan berpendapat ilaihi pada hal tersebut Ibnu Arabi wa Sanusi, dan Ibnu Arabi dan wa Sanusi dan Imam As-Sanusi. Di sini kalau dilihat dari ta'liqnya Ibnu Arabi, yang dimaksud di sini adalah sahibu mazhab wahdatul wujud, yaitu wa huwa mazhabun mukhalafun liaqaid ahli sunnah. Itu sahibu madhab wahdatul wujud ini adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Tapi la'alla shawab, seharusnya tulisannya itu bila alif lam. Seharusnya tanpa alif lam. Karena kalau Ibnu Arabi, yang dimaksud Ibnul Arabi dengan alif dan lam itu ahli tafsir. Tapi kalau Ibnu Arabi yang tanpa alif dan lam, itu penggunaannya adalah Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Kalau itu memang yang dimaksud adalah madhab wahdatul wujud. Nah, tapi la'alla shawab, saya belum mentahqiq gitu ya, belum memastikan apakah yang dimaksud adalah Ibnul Arabi, yaitu dari kalangan Malikiyah,
yang dimaksud itu adalah Ibnu Arabi, atau Ibnu Arabi yang dimaksud di situ adalah sahibu mazhab Wahdatul Wujud, yaitu seorang pengikut mazhab Panteis. Salah satu bukunya yaitu Futuhat Makkiyah sama Fususul Hikam. Ya coba saya pastikan kembali siapa ini yang dimaksud, Ibnu Arabi kah atau Ibnu Arabi. Wa ta'ala fi Syarhil Kubra, wa ta'ala dan lebih detail fi Syarhil Kubra, di Syarhil Kubra fi raddi ala may yaqul bi kifayati taqlid. Fi raddi yaitu penolakan alaman yaqul terhadap orang yang mengatakan bi kifayati taqlid, cukup bertaklid saja. Orang yang dianya berakidah. Nah, berakidah. Ntar ini ada yang pengen gabung. Kayaknya ada yang mau gabung belum? Tapi belum nggak tahu, belum masuk dari tadi katanya, belum bisa masuk katanya. Tapi saya kirim lagi linknya barusan. Oke, lakin akan tetapinya salah link ya mungkin ya. Oh alah. Enggak, iya mungkin ya. Ya itulah, yaitu namanya mukhalafah ya. Lakin akan takwinya nukilah, itu dinukil An-Sanusi, sesungguhnya Imam Sanusi itu rojaah, yaitu merefer ya andalika dari itu, waqala bikafayat. Maksudnya Imam Sanusi ini taroju dengan pernyataannya yang mengatakan bahwasanya cukup bertaklid itu, beliau itu taroju. Taroju itu artinya merevisi pernyataan. Nah, taroju itu merevisi pernyataan. Roja andalika maksudnya adalah taroju itu merevisi pernyataannya. Waqala bi kifayat taklid, waqala dan Imam Sanusi itu berkata bi kifayat taklid, ya cukuplah bertaklid. Lakin lam nara fi kutubi ilal qaul bi adami kifayatihi. Tapi di sini ditegaskan lagi oleh Imam Syafi'i bahwasanya lakin kan tapi lam naro, kami tidak bisa melihat fi kutubihi dalam kitab-kitabnya Imam Sanusi itu ilal qaul bi adami kifayatihi. Tetapi di sini senyatanya Imam Sanusi itu tidak pernah mengatakan cukup, bahkan mengatakan tidak cukup dengan bertaklid masalah akidah. Makanya sekali lagi akidah itu ya penting dan harus memang ya dipelajari begitu ya, harus dipelajari. Bukan saya mengatakan bahwasanya karena ini adalah ilmu asyraful ulum, ya bukan begitu juga, tapi maksud saya itu karena ini memang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Kita tahu juga bahwasanya Imam Hanafi itu secara fikih asgharnya beliau itu yang ditulis oleh saya Yusuf kan, siapa namanya, saya Ahmad Asy-Syaibani. Tapi kalau beliau sendiri yang nulisnya itu fikul akbarnya, justru itu beliau itu bicara tentang fikul akbarnya. Fikul asgharnya itu malah beliau itu ditulis dan diimla oleh murid-muridnya, bukan oleh Imam Hanafi sendiri. Nah, maksud saya itu bahwasanya ilmu tauhid itu ya penting, maksud saya begitu. Bahkan persoalan pertama itu terkait apakah hukum itu dikembalikan pada Allah atau tidak dan seterusnya, itu ya persoalan dari furu'il usul, bagian dari prinsip dalam agama, sehingga terpecah belah umat muslim saat itu. Sampai kayak Khawarij itu mengkafirkan kelompoknya Sayyidina Ali gitu ya. Dan kelompoknya kelompok dari Khawarij yang mengkafirkan kelompoknya Sayyidina Ali dan seterusnya. Nah, itu ya lagi-lagi itu persoalan akidah. Lagi-lagi adalah persoalan akidah. Nah, baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Nah, iya.
Ini gimana? Saya tergantung forum ya. Kalau mau memang diganti malam hari, ya malam hari. Tapi bisanya itu setengah 10. Karena kalau habis terawih, apa namanya? Kalau habis terawih itu biasanya itu masih apa namanya? Habis terawih itu banyak yang tadarus Quran. Jadinya agak sedikit akan terganggu. Bukan saya yang terganggu, tapi karena suara yang dari luar dari saya itu masuk ke sini, masuk ke Google Meet-nya, jadinya jenengan semua yang terganggu. Begitu. Ya coba ntar di grup di ini lagi ya, di apa namanya didiskusikan. Baik, di sini ada pertanyaan. Perbedaan ilmu kalam sama ilmu tauhid apa? Ya itu tadi saya sampaikan bahwasanya ada 5 pengistilahan dalam ilmu ini yang kita bahas itu. Yang pertama adalah ilmu tauhid itu sendiri gitu ya. Terus kemudian ilmu kalam, ilmu akidah, usuluddin, sama fiqhul akbar. Nah, perbedaannya apa antara tauhid sama ilmu kalam? Ya tauhid sebenarnya membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini dulunya itu ceritanya banyak kemudian ketika Islam itu terjadi ekspansi besar-besaran ya, pada zamannya Umayyah bin Abi Sufyan itu kan terjadi ekspansi besar-besaran ke beberapa wilayah. Nah lalu kemudian di situ tentunya banyak sekali pengikut-pengikut yang al-wathaniyin, yang itu mereka itu penyembah berhala, penyembah dewa dan seterusnya. Mau tidak mau kemudian harus hadir ilmu ini untuk membantah gitu ya, untuk menjelaskan menjelaskan tentang ketuhanan yang ada di dalam Islam, keesaan tentang Allah SWT. Karena bagaimanapun monoteisme saat itu yang betul-betul hanya mempertahankan tentang monoteisme itu hanya Islam saat itu. Karena gempuran dari 2 peradaban besar yang kita tahu, baik itu peradaban peradaban Persia maupun peradaban Romawi saat itu sudah terjadi distorsi di dalam keagamaan. Dan itu yang kalau saya boleh, karena saya pengikut Islam gitu kan, menjadi orang Muslim, saya akan mengatakan bahwasanya inna dina indallahil Islam, seperti itu. Nah, sebenarnya semua agama itu ya Islam, cuman ada distorsi terhadap agama, akhirnya situ terjadi pergeseran pemahaman. Pesan Bapak ya, pesan Bapak ya, ayo, kita jalan-jalan, ayo jalan-jalan ya. Ya, kemana? Oke, nah jadi sekali lagi bahwasanya tauhid itu hadir, yaitu untuk menjelaskan di sana bahwa di situ ada banyak sekali paham-paham yang itu hadir dari politeisme atau panteisme dan sebagainya yang itu bergesekan dengan Islam. Nah, itulah hadirnya ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang keesaan Allah SWT. Sedangkan ilmu kalam itu memang membahas salah satunya tentang kalamullah, salah satunya. Di mana kemudian para ulama itu ribut masalah apakah Al-Quran itu adalah makhluk, apakah khaliq. Begitu. Tapi kalau kalamullah sudah pasti makhluk. Tapi kalau Al-Quran bil mushaf itu apakah khaliq apa makhluk? Karena ternyata memang Imam Asy'ari sendiri tidak mempertegas juga di dalam di dalam kitabnya beliau, di dalam Al-Lumma beliau tidak mempertegas apakah Al-Quran itu makhluk atau khaliq, tidak dipertegas. Jadi yang cuma dipertegas itu kalamullah itu ya qadim gitu. Kalau Quran itu apa qadim atau hadis, itu tidak dipertegas. Nah, jadi semacam itu. Jadi sekali lagi itu ada asal muasalnya. Nah, terkait dengan ilmu kalam akhirnya ya kita tahu bahasanya Mu'tazilah mengatakan bahasanya Quran itu kan makhluk, hadis maksudnya. Nah, dia mungkin itu ikhtilafun fil i'tibar, mungkin itu cuma berbeda cara penyampaiannya saja. Mungkin hakikatnya ya sama mungkin. Karena hakikatnya kita sama-sama mengakui bahwasanya mushaf itu emang hadis, mushafnya. Tapi bahwa kemudian isi dalam mushaf itu adalah kalamun nafsi, yaitu di situ kandungannya adalah kalamun nafsi, maka kita juga harus menghormati terhadap wadah gitu ya, yang
yang itu mewadahi terhadap kalamun nafsi, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Sehingga kemudian la yamassuhu ilal mutahharun, ya di situ tidak boleh tidak boleh menyentuh seseorang itu, tidak boleh menyentuh pada yang namanya mushaf itu Al-Quran, kecuali orang yang sudah bersesuci. Bersesuci. Baik, mungkin ada yang lain? Hasani, silakan. Izin bertanya nih Pak. Ini terkait perbedaan pendapat antara Ibnu Arabi dengan ulama tentang taklid. Saya kan pernah suka sekali buku Muhammad Nuruddin dan suka juga podcast kayak video-video beliau. Saya pernah dengar pernyataan beliau bahwasanya ikhtilaf antara Ibnu Arabi dan jumhur itu sebenarnya kayak kesalahpahaman gitu Pak. Mereka itu tidak satu persepsi tentang definisi taklid itu sendiri. Kalau definisi sama seperti yang kita ini, sedangkan definisi taklid menurut Ibnu Arabi itu ketika ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhannya Zaid, itu yang disebut taklid. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan jumhur, misal ada orang gitu, saya misal ditanya orang siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhannya Bang Ulum gitu. Apakah jumhur garansi hal yang seperti itu? Baik, begini. Saya akan menjawab sederhana ya. Bukan kata saya, tapi katanya Syali Jum'ah. Syali Jum'ah mengatakan semacam ini. Syali Jum'ah itu mengatakan bahwa salah satu ciri kalau dia itu paham terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam konteks ini Sunni Asy'ari, itu ketika dia memahami terhadap syarah yang dipakai oleh syarah Kifayatul Awam, itu syarah yang dipakai oleh Al-Imam Al-Baijuri. Nah, atau dalam kitab-kitabnya lah ya yang berkaitan, karena beliau itu termasuk turos gitu ya, orang yang hidup 100 tahun sebelum termasuk turos ya, 100 tahun sebelum kita, atau sudah terlampau lama lah dengan kita. Tapi juga di saat yang bersamaan beliau itu juga masuk pada era kontemporer atau era modern. Itu kan unik, Imam Baijuri itu unik. Jadi beliau itu ibarat kata kalau di barat itu kayak Nietzsche lah ya. Nietzsche itu kan yang menghubungkan antara modernitas sama postmodern. Imam Baijuri ini adalah tokoh yang beliau itu masih berpegang teguh pada turos sama masuk pada dunia kontemporer. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Jadi apa yang saya sampaikan barusan itu adalah nukilan dari Imam Baijuri. Jadi dalam Jauharut Tauhidnya itu beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan taklid adalah akhdul qauli min ghairi ayyarifa dalillah, yaitu mengambil suatu pernyataan tanpa dia memberikan suatu buktinya. Bukti dalam konteks di sini baik itu nakli maupun akli. Maksudnya begitu. Tapi ulama dalam konteks Kifayatul Awam maksudnya di sini dalilan ijmalian wa tafsilian itu pasti akli. Semacam itu. Nah, semisal Mas Hasani barusan bilang, Tuhanmu siapa? Tuhan saya adalah mengikuti Tuhan yang dipahami oleh Mas Ulum semisal. Apakah itu cukup? Ya kalau Anda bertaklid dianggap cukup. Semacam itu. Tapi persoalannya adalah apakah cukup menggunakan definisi itu. Nah ini maksud saya, apakah cukup seseorang itu ketika mengatakan bahwasanya Tuhanmu siapa? Ya Tuhan saya adalah mengikuti Tuhannya Ustadz-Ustadz itu. Apakah cukup? Ya kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Imam Futoli, bahwasanya beliau mengatakan lakin lam naro fi kutubihi ilal qaul bi adami kifayatihi. Nah, itu kan kata beliau semacam itu. Sehingga saya barusan sudah menyampaikan gitu kan pendapat yang disampaikan oleh Imam Baijuri yang juga dikatakan oleh Syali Jum'ah begitu kan. Dan yang di dalam takbir dalam kitab ini pun juga semacam itu. Sehingga taklid itu dan saya rasa kemudian definisi tentang taklid itu meskipun itu bervariatif, tetapi ya pada prinsipnya adalah taklid itu dia memang kita sepakat bahwasanya ya meskipun itu ikhtilaf fil lafzi, tapi ya, mutafaqun bil ma'na, itu adalah dia gak tahu dalilnya. Intinya itu dia gak tahu dalilnya,
Tapi pokoknya itu. Nah, ya. Makanya orang kok bilang pokoknya itu aslinya ya itu sebenarnya taklid dianya itu. Kalau sudah bilang pokoknya itu sebenarnya taklid. Karena dia tidak punya argumentasi. Nah, kalau yang punya argumentasi itu levelnya ya roto alim titik lah. Roto alim titik lah ya. Enggak banyak-banyak. Begitu kira-kira. Begitu Mas Hasani. Tapi kalau semisal tadi apa namanya Ustadz siapa Nuruddin ya mempunyai pandangan yang berbeda, ya Allah alam. Cuman yang jelas saya kan sudah menyampaikan dari sisi Syekh Bejuri tadi. Syekh Bejuri menyatakan semacam itu di kitab Jawharut Tauhid semacam itu. Dan ketika saya menengok kembali di apa namanya hasiahnya beliau juga sama hal yang sama yang bagaimana disampaikan di Jawharut Tauhid. Begitu Syekh Hasani An-Nawawi. Izin bertanya Pak. Saya ingin bertanya ketika ada transisi dari kalamullah yang qadim menjadi sesuatu yang hadis, itu penjelasannya bagaimana mungkin ya? Soalnya banyak yang bertanya katanya itu qadim tapi kok hadis? Ya, jadi begini, kita sepakat bahwasanya kalamullah itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatillahi ta'ala. Bahwasanya kalamullah itu adalah sifat yang qadim yang itu menempel pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Qaimatun bidzatillahi ta'ala. Itu adalah kalamullah. Tapi harus kita pahami juga jadi sifat kalam ini juga tasmulu jami'il ma'lumat. Jadi kalamullah itu mencakupi seluruh pengetahuan yang ada. Di garis bawahi di sini adalah yang harus digaris bawahi adalah bila sautin wala harfin. Tanpa huruf dan juga tanpa suara. Ini adalah kalamullah. Oke. Kita sepakati dulu ya. Ini adalah kalamullah. Makanya saya bilang tadi, kalau Imam Asy'ari itu tidak mempertegas, gitu, itu bisa dicek di Al-Luma lah ya. Beliau tidak mempertegas. Apakah kemudian Al-Quran ini hadis atau qadim? Itu beliau tidak mempertegas. Tapi beliau itu mempertegas bahwasanya kalamullah itu hadis apa qadim? Jelas qadim. Karena itu kan sifat. Kalau sifat kan zaid al-dzat. Tapi kalau wujud kan al-dzat. Maksud saya begitu. Jadi kalau itu memang sesuatu yang menempel dalam diri Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kalau itu menempel dalam diri Allah Subhanahu wa taala, maka mau gak mau apa yang menempel dalam diri Allah Subhanahu wa taala itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semacam itu. Kalam itu bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalam. Ini selesai dulu ini. Sedangkan Al-Qur'an, Quran itu adalah kalamullah. Secara definisi, apapun itu meskipun itu istilah fil lafzi, tapi saya yakin itu mutafaqun fil makna gitu ya. Bahwasanya kalam itu yang dimaksud Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad. Itu kan. Kalamullah itu adalah Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang turun pada Nabi Muhammad. Al-mutahadda atau al-muta'abbad bitilawati al-manqul ilaina bitawatur dan seterusnya min zaman ila zaman min fatrat ila fatrat ila akhirih. Yang jelas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Artinya yang pengen saya sampaikan bahwasanya Al-Qur'an yang itu sifatnya kalamullah itu adalah kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu begini. Kalamun nafsi itu adalah ketika saya itu menyebutkan apa kata biru semisal, itu sudah di benak saya itu sudah ada biru, itu kalamun nafsi. Gak mungkin ketika saya terucap tuh biru lepas dari yang namanya apa yang ada dalam angan-angan saya, kan gak mungkin. Apa maksudnya saya ulangi lagi, mohon maaf saya sebenarnya saya minta menyatakan paham enggak itu sebenarnya bukan ini ya, bukan merendahkan enggak. Maksud saya adalah tersampaikan atau tidak, maksudnya begitu. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya kalamun nafsi itu adalah kalamun nafsi itu adalah di mana suatu ucapan ketika belum diucapkan itu sudah ada di dalam ini di dalam benak diri kita, itu adalah kalamun nafsi. Hanya ketika Al-Quran itu adalah kalamullah yang bersifat kalamun nafsi, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Allah itu sendiri. Bahwa kemudian
kalamullah yang itu Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz lalu kemudian terjadi transmisi ke dunia, itu dari Lauhil Mahfuz lalu kemudian ke Samaud Dunya, dari Samaud Dunya kalau kemudian ke bumi, munajaman secara berangsur 23 tahun lamanya. Itu satu hal yang berbeda sudah. Itu ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini ulama berbeda pendapat, bisa dicek itu di Al-Iqan maupun di Al-Burhan. Di Al-Iqan punya Imam maupun Al-Burhan punya Imam Zarkashi. Saya kira itu bisa dicek. Atau di Al-Irfan bisa dicek. Maksud saya itu yang pengen saya sampaikan. Ini ikhtilaf memang. Yang prinsipnya ada, apakah kemudian kalamullah itu berbahasa Arab atau tidak? Yang jelas bahwasanya Allah SWT itu Rasul itu bilisani kaumihi, itu Rasul itu diutus ya dengan bahasa pada kaumnya itu. Kan nggak mungkin kemudian Rasulullah itu tiba-tiba Al-Quran itu berbahasa Madura, kan nggak paham orang Hijaz saat itu. Maksud saya seperti itu. Nah, itu ya Hasani kira-kira. Kan nggak mungkin kan itu kan ntar yang paham cuma Hasani saja sama saya, Mbak. Maksud saya begitu. Oh ya, Madura. Ada ikhtilaful makharij. Jadi seperti itu maksud saya. Tapi yang jelas bahwasanya yang jelas yang pengen saya pastikan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Isi dan kandungannya itu memang kalamullah. Bahwa kemudian yang termaktub dalam mushaf itu merupakan suatu yang hadis. Ya, memang itu suatu yang hadis. Mana yang enggak hadis? Itu percetakan Al-Hidayat lah, ada yang percetakan Suudi dan seterusnya. Itu kan hadis. Kertasnya emang hadis, tapi isinya itu ya qadim, tetap qadim. Nah, makanya disebut inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun dan seterusnya. Pasti ada yang menjaga terhadap kalamullah yang qadim itu. Semacam. Begitu kira-kira. Siapa namanya Mas Bayan? Ya. Mas Bayan dari mana? Mana Bayan ini ya? Ntar kalau buat Irfani atau Khitobi gitu, ini Bayani kan ya. Bayani. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan begitu ya terkait. Oh ya, dari Malang, siap. Alumni Hamatul Ummah mungkin. Bukan, Bayan 313. Euro Sableng ya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini hanya mukadimah gitu ya. Bayan saya itu setiap kali ini kan ada 50 halaman ya. Dan saya tiap kali pertemuan itu 4 lembar lah ya. 4 lembar. Ternyata ketika dijelaskan itu 10 lembar ya, 1 jam. Emang kadang itu di luar ekspektasi. Oh gitu. Iya, ya nggak tahu ya, mungkin ya. Ya sebenarnya butuh ini ya, butuh apa namanya, butuh taudihat ya, penjelasan mungkin ya. Ya ntar mungkin saya akan coba untuk lebih menyingkat begitu ya, yang sekiranya sudah bisa dipahami saya akan menyingkat penjelasan. Tapi kalau belum dipahami ya itu harus didiskusikan biar tingkat keawamannya itu sudah selesai. Makanya kifayatul awam cukuplah. Tapi ini Anda sebagai orang awam itu sudah cukup. Kita bisa menaik ke level berikutnya. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian yang saya kira masih akan ada sisa untuk ngebuburit ya, 1 jam gitu kan, 40 menit lah masih cukup untuk menyiapkan makanan dan seterusnya. Kecuali makanan besar itu sulit untuk disiapkan dalam 1/2 jam. Saya kembalikan pada forum, apakah kita itu malam hari enaknya atau tetap sore hari gitu ya, jam 3:30 semisal. Untuk jam 4, monggo saya kembalikan pada forum. Saya khidmah pada hanya sebagai pembantu untuk membacakan isi dari kifayatul awam gitu.
Selebihnya itu kesiapan panjenengan semuanya di jam 10 malam atau setengah 10 malam atau jam setengah 4 atau jam. Baik, saya kira saya cukupkan pertemuan ini pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Oke. Al-Fatihah. Baik, ini ada sarannya sore. Ya, ntar kita inilah diskusikan kembali. Yang penting istiqomah. Ngusul boleh, tapi harus istiqomah juga. Tapi insya Allah lah istiqomah. Yang penting istiqomah. Itu yang penting. Baik, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Dari saya kurang lebihnya, apabila ada kesalahan murni datangnya dari saya. Kalau kebenaran itu dari Allah SWT. Hadanallahu wa iyyak. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya off duluan ya. Mau siap-siap takjil. Ya. Sebelum